saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun dalam suka banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin menyampaikan sesuatu hari ini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan atas waktu. Sehingga apa yang Dia katakan itu tepat waktunya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah pencipta waktu, Tuhan yang pegang kendali dan berkuasa membalikkan keadaan, juga waktu untuk kepentingan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru demikian kata firman Tuhan dari Lukas pasal 2 Lukas pasal 2 ya. Lukas pasal 2 ayat 6. Lukas pasal 2 ayat 6. Kalau sudah mendengar kata Lukas pasal 2, sudah tahu ini tentang kelahiran Yesus, ya. Lukas pasal 2 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Sudah perhatikan saya baik-baik hari ini. Ini sangat serius firman Tuhan ini. Ya. Yang pertama ialah apa kata firman Tuhan? Yang pertama ialah Tuhan menggerakkan Kaisar Agustus. Dialah Kaisar Romawi pada waktu itu untuk menyuruh semua orang kembali ke kampung halamannya, tempat ia dilahirkan, untuk disensus.
Dan sensus itu masuk dalam sejarah dunia, sejarah Romawi pada waktu itu. Jadi ini bukan sekedar cerita dongeng, tidak. Ini benar-benar terjadi. Coba saudara bayangkan, mulai dari ketika Kaisar Agustus, tangannya kemudian agak gatal-gatal sedikit begitu loh. Dia ambil ballpoint, pada waktu itu ballpoint terbuat dari bulu angsa. Dia celupkan dalam tinta, dia buat tanggal sekian, bulan sekian harus diadakan sensus. Saya lihat, siapa yang kendalikan? Bapa di surga. Kok pas benar? Itulah pesan Tuhan untuk kita hari ini. Jangan berpikir Tuhan pernah terlambat. Dia tidak pernah terlambat, tetapi dia juga tidak pernah terlalu cepat. Mari kita berandai-andai sebentar sekarang. Maka berangkatlah Yusuf bersama dengan Maria, tunangannya itu, yang sedang hamil tua, berangkat menuju Bethlehem. Tapi karena kecapean, maka Maria melahirkan Yesus di tengah-tengah kampung orang Samaria. Tak usah ya saudara sekalian, jangan berpikir aneh-aneh begitu. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun sudah diatur oleh Tuhan sedemikian rupa. Para penafsir mengatakan kemungkinan besar para prajurit ini mesti para prajurit yang bawa itu surat edaran itu ke seluruh ini. Mulai dari Spanyol saudara sekalian di timur, di barat Spanyol, di timur sampai India. Dari Roma sana sampai ke Afrika Utara, seluruh tentara Romawi dikerahkan untuk menyampaikan surat edaran. Pada waktu itu belum ada telepon, saudara sekalian, belum ada surat, atau belum ada belum ada telepon, belum ada telegram, belum ada alat untuk secepatnya buat itu berita sampai. Tetapi di atas ada Tuhan pegang kendali. Itu sebabnya mengapa saya mengajak saudara sekalian, para pemirsa sekalian, jangan pernah putus asa. Kalau engkau sekarang belum mendapatkan berkat yang sudah engkau doakan selama ini, itu berarti belum waktu Tuhan. Ingat betul itu saudara sekalian. Mari belajar ingat, Tuhanmu tidak pernah terlambat, Tuhanmu tidak pernah terlalu cepat untuk memberkati engkau, menolong engkau. Jangan putus asa. Para pemirsa yang sakit juga tolong ingat, ya, teruslah berdoa supaya Tuhan sembuhkan engkau, dan jangan pernah putus asa. Kenapa Tuhan begitu lambat menyembuhkan saya? Jangan, termasuk saya sendiri saudara sekalian. Terus berdoa selama ini. Saya ingin ingatkan saudara-saudara sekalian, contoh saya sudah kena malaria sejak saya lahir. Mungkin begitu, karena kakak saya satu orang meninggal karena sakit malaria. Kami di hutan Kalimantan, di sana saudara sekalian, malaria adalah endemik di sana. Saya terus, kalau saya demam, kalau saya capek, saya demam dan kena kumat malarianya. Sampai umur saya apa? Persis saudara sekalian. Dengar baik apa saya katakan nih. Persis saya berulang tahun yang ke-50. Hari itu juga saya kemudian kecapean pergi jemput kakak saya jauh di gunung sana ladangnya. Pergi 3 jam, pulang 3 jam, sampai ke rumah pangkalan tempat saya jemput dia untuk ikut KKR. Kemudian saya berbaring di rumput saudara sekalian. Baring di rumput saya. Kecapean dan kehausan. Terus kakak ipar saya, abang ipar saya kemudian panjat pohon kelapa, ambil kelapa, kemudian taruh di samping saya yang sedang baring kecapean.
saya ambil, saya begitu minum sampai tumpah semua di sini. Biasanya kalau saya minum air kelapa muda, orang malaria itu kumat. Tapi puji Tuhan, sejak waktu itu saya tidak pernah kumat lagi sakit malaria saya. Ada waktu Tuhan untuk memulihkan, ada waktu Tuhan untuk menyembuhkan, ada waktu Tuhan yang tepat untuk memberkati. Sama dengan Bunda Maria di sini, saudara sekalian, dia tepat, dia melahirkan di kota Bethlehem sebagaimana nubuatan 700 tahun sebelumnya oleh Nabi Mika. Firman Tuhan harus digenapi, dan dia melahirkan di kandang hewan, karena tidak ada tempat untuk dia dalam rumah penginapan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa hari ini. Kami berdoa sungguh-sungguh Tuhan menolong, sehingga semua pemirsa sadar bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Tuhan tidak pernah terlalu cepat juga menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, untuk Tuhan atas waktu, Tuhan atas kesempatan, Tuhan atas peluang yang menjadi Tuhan dan Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.